Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan para pendengar kaum muslimin di mana saja berada. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah memberikan rasa kepada mereka sebagian balasan perbuatan yang mereka lakukan. Mudah-mudahan mereka kembali taubat. Kata Fadlah bin Ubaid, sami'an Nabi alaihi salatu wassalam rajulan yad'u fi salatihi falam yusalli alaihi salatu wassalam, faqala an-nabi alaihi salatu wassalam ajjal hada thumma da'ahu faqala lahu wa li ghairi idza shalla ahadukum fal yabda' fi tahmidillahi was sana'i alaihi thumma yusalli ala an-nabi alaihi salatu wassalam thumma la yad'u ba'du ma syaa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa di dalam salatnya tanpa membaca selawat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya dan kepada lainnya, apabila seorang dari antara kamu mengerjakan salat, hendaknya memulai dengan memuji kepada Allah dan menyanjungnya. Kemudian supaya membaca sholawat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian supaya berdoa sesudah itu semaunya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, doa dan sholat itu bergantung di antara langit dan bumi, tidak naik langsung sampai kepada Allah Ta'ala sedikit pun dari doa dan sholat itu sehingga dibacakan sholawat untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di kelompok para sahabat, inna min ummati aqwaman yaqulu Allah Ta'ala lahum yawmal qiyamati ya ibadi udkhulul jannah wa yatahayyaruna fi arsatil qiyamati ila an yahdiyahum Allah Ta'ala ilal jannah. Wa qila man hum ya Rasulullah? Faqala alladzina dzukirtu baina aydihim wa lam yusallu alayya min asy-syahwil wal ghaflah. Sungguh dari antara umatku nanti ada beberapa kaum yang Allah Ta'ala berfirman kepada mereka di hari kiamat dengan firman-Nya, hai para hambaku, masuklah kamu sekalian ke dalam surga. Maka mereka bingung di padang luas di hari kiamat pada petunjuk Allah untuk masuk ke surga itu. Beliau ditanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah?
Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang namaku disebut di hadapannya. Mereka tidak membaca sholawat untukku dari sebab lupa dan lalai. Asal mulanya bumi ini adalah hijau dan rapi. Tidak ada anak Nabi Adam yang datang ke sebatang pohon kecuali dia dapatkan buahnya di atas pohon itu. Dan air laut adalah tawar segar. Harimau tidak memangsa sapi, dan begitu pula anjing hutan tidak makan kambing. Maka tatkala Qabil membunuh Habil, bumi menjadi tidak rata lagi, pohon-pohon menjadi berduri, bumi menjadi hitam, air laut menjadi asin pahit, sehingga dikatakan telah tampak kerusakan di darat, sebab Qabil telah membunuh saudaranya sendiri, ialah Habil. Dan di laut ada Batlanda, seorang raja kafir yang merampas setiap perahu dengan cara gosok dan paksa. Kata Isyumi, ma'asyihim, artinya dengan kejahatan durhakanya orang yang meninggalkan sholat, maka timbul dan tambahlah kerusakan di darat dan di bumi. Telah datang suatu keterangan di dalam sunnah Rasul, setiap tempat, desa, kampung, di situ terdapat orang yang meninggalkan sholat, maka turunlah 70 laknat tiap-tiap hari. Kalau engkau bertanya mengapa turunnya atau terjadinya laknat itu bersifat umum, merata kepada semua penghuni tempat desa atau kampung itu, dan tidak bersifat khusus. Jawabku, karena sesungguhnya mereka itu mengetahui orang yang meninggalkan sholat, akan tetapi mereka tidak melarangnya, tidak menyuruhnya mereka mengerjakan sholat. Oleh karena itulah maka Allah Ta'ala merasakan siksa kepada mereka, seperti diterangkan dalam sebuah hadis, as-saqitu anil haqqi syaitanu ahrad. Orang yang diam dari perkara yang hak adalah seperti setan bisu. Kata liyuziqahum, lamunya menunjukkan arti sebab apabila artinya Allah membinasakan sebab-sebab kehidupan manusia, atau menunjukkan arti akibat apabila pengertiannya manusia merusak perbuatan mereka dan akhlak mereka. Karena bukanlah maksud mereka dari usaha yang merusak itu agar Allah Ta'ala menyiksa mereka sebab usaha mereka, akan tetapi memang karena uratnya. Oleh karena itu memang urutnya suatu tujuan dari pekerjaan, maka menjadi serupalah antara akibat dan berurutan dan sebab yang paling dekat, sehingga masuklah lamul akibati pada jumlah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal taqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwaw wa khusana. Kemudian dia Musa diambil oleh keluarga Fir'aun, akhirnya menjadi musuh dan menyusahkan mereka. Beliau baginda Nabi SAW bersabda, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wa la yadlim ahadun minkum mu'minan wa ma zalam ahadun mu'minan illa in taqamaw minhu yawmal qiyamah. Hai manusia, takutlah kamu sekalian pada Tuhanmu, dan jangan seorang dari antara kamu ada yang menganiaya orang mukmin, dan tidak seorang yang menganiaya orang mukmin kecuali dia akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat. Telah dikatakan atau ditanyakan, dosa apakah yang lebih menakutkan bisa mencabut iman? Dijawab, ialah meninggalkan syukur terhadap iman, tidak takut dengan akhir hayatnya, dan menganiaya sesama hamba. Kata rahmatullahi alaihi ta'ala, barang siapa yang terkumpul pada sifat-sifat yang tiga ini, maka kebanyakan keluarnya dari dunia ini mati dalam keadaan kafir.
kita mohon perlindungan kepada Allah kecuali orang yang beroleh bahagia. Setelah datang diberitakan di hadis qudsi, ya ibna Adam al-mautu yaksifu asrarakum wal qiyamatu tatlu ahbarakum wal kitabu bahtiku asrarakum. Wa idza adnabta damban fala tandur ila sigurin walakin indur ila man asaita wa idza rujikta rizqan qalilan fala tandur ila qillati walakin indur ila man razaqak wala tahqirid dambas saghir fa innaka la tadri bi ayyi dambin adghada fa'alik wala ta'man makri wa huwa aqwa min dabibin namli ala safa fil laili dhulma'i ya ibna adam hal asaitani wa dhakarta al-ghadabi fantahabaita'an wa hal addaita al-amanata liman i'tamanaka wal aksanta lima asya'a ilaik wal abauta amman zalamaka wal kalamta man hajarak wal wasalta man qata'aka wal ansabta man hanak wal sa'alta وهل سألت العلماء عن أمر دينك ودنياك فإني لا أنظر إلى جواركم ولكن انظروا إلى قلوبكم ونياتكم وارضوا بهذه الخصال أنكم. Hai anak Adam, mati itu menyingkap segala rahasiamu. Hari kiamat itu membacakan semua beritamu, dan kitab itu mengoyak atau membuka semua rahasiamu. Maka tatkala engkau berbuat dosa, jangan melihat kecilnya dosa itu, tapi lihatlah orang atau zat yang engkau durhakai. Dan tatkala engkau diberi rezeki sedikit, jangan engkau melihat sedikitnya, tapi lihatlah orang atau zat yang memberi rezeki kepadamu. Dan janganlah engkau meremehkan dosa kecil, karena sesungguhnya engkau tidak tahu dosa apa yang menyebabkan engkau dimurkai dan kamu tidak aman atau terjamin terhadap tipu dayaku. Maka tipu dayaku itu lebih halus daripada jalannya semut di atas gunung Syafa di malam yang gelap. Hai anak Adam, apakah engkau mendurhakai aku? Maka engkau ingat akan murkaku dan engkau menghindari murka itu. Apakah engkau telah melaksanakan amanah orang yang telah percaya kepadamu? Apakah engkau telah berlaku baik pada orang yang berbuat jahat padamu? Apakah engkau telah memaafkan orang yang telah menganiaya engkau? Apakah engkau telah mau mengajak bicara orang yang mendiamkan engkau? Apakah engkau telah menyambung silaturahim kepada orang yang telah memutuskan silaturahim kepadamu? Apakah engkau telah mengisapkan atau membenarkan orang yang mengkhianati engkau? Dan apakah engkau telah bertanya kepada para ulama tentang urusan agamamu dan urusan duniamu? Sesungguhnya aku tidak melihat bentuk tubuhmu, akan tetapi aku melihat hatimu dan niatmu, dan aku rela terhadap sifat-sifat ini daripadamu. Ini semua adalah keadaan atau perangai orang yang aniaya. Kemudian diketahui pula lah perangai orang yang adil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong kami dan menolong kamu sekalian. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berjalan-jalan di waktu malam dan melewati sebuah pintu rumah, maka dia mendengar tangisan. Sehingga dia berhenti dan dia mendengar seorang wanita yang sedang berkata kepada anak-anaknya, Allah di antara aku dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bermaksud hendak menghindarkan hatinya dari kesusahannya. Maka dia mengetuk pintu, kemudian berkata, apa yang telah diperbuat Umar padamu? Mereka tidak tahu bahwa dia adalah Umar. Kata perempuan itu, dia Umar telah mengirim suamiku ke peperangan. Ini
dan dia telah meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil, sedang aku tidak punya sesuatu pun untuk memberikan nafkah kepada mereka. Maka mereka menangis sambil berkata, sungguh Amirul Mukminin telah melupakan kita semua. Maka Umar pun keluar dan mengambil karung penuh gandum dan lemak yang banyak sekali, kemudian membawanya sendiri di atas punggungnya. Kata orang yang bersamanya, letakkanlah itu wahai Amirul Mukminin, biar aku yang membawanya. Kata Umar, biarkanlah aku sendiri yang membawanya. Sungguh engkau bisa membawa ini di dunia, dan siapakah yang menanggung dosa-dosaku pada hari kiamat. Dan adalah Umar menangis hingga masuk dalam rumah, dan saat itu juga dia mengaduk gandum dengan tangannya, kemudian menyalakan dapur serta masak roti dan lemak. Kemudian dia membangunkan anak-anak dan dia sendiri dengan tangannya memberikan makan, menyuapkan kepada mereka sehingga mereka kenyang. Maka Umar berkata kepada mereka, jadikanlah ini penyelesaianku agar kamu semua nantinya tidak memusuhi aku di hari kiamat. Kata mereka, ya. Kata Umar keluar pulang dengan membawa karung. Sesudah Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia selang 15 tahun, maka diimpikan dan ditanya, apakah tindakan Allah padamu hai Umar? Umar menjawab, sekarang aku telah selesai dari hisab. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguh Allah perintah berbuat adil dan berlaku baik. Al-ayat. Dari hikayat tertulis di sayap belalang, kami adalah tentara di beberapa tentara yang diberi kekuasaan oleh Allah menguasai para hamba untuk menghancurkan beberapa penjuru dan negara ketika sudah tampak perlakuan durhaka dan kerusakan. Dan telah datang pula dari orang salaf keterangan perbuatan durhaka dan ilmu pengetahuan itu kedua-duanya di kota. Kebodohan dan berkah itu kedua-duanya di desa. Maka ilmu menarik berkah ke kota sebab adanya penyesuaian keduanya. Dan kebodohan itu menarik perbuatan aniaya ke desa juga karena adanya persesuaian pada keduanya. Sekarang demikian juga penghuni kota melapor daripada penghuni kota dan tidak dari penghuni desa. Dan penduduk desa melapor dari penduduk desa, bukan dari penduduk yang dalam bepergian. Dan penduduk yang sedang bepergian juga melapor dari agama Islam dan tidak melapor dari semua agama. Pada suatu tahun terjadi paceklik bagi orang-orang di kota Mekah. Maka orang-orang sama keluar mengerjakan sholat istisqa, yakni minta hujan selama 3 hari, tapi tetap belum ada hujan. Kata Abdullah bin Mubarak, aku berkata sendiri, aku akan keluar dari mereka dan aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka semoga dia Allah berkasih sayang padaku dan menerima doaku, dan aku pun menyendiri dari mereka. Kemudian aku masuk ke dalam sebuah gua. Maka aku belum tinggal beberapa lama, masuklah seorang anak laki-laki berwajah hitam. Kemudian sholat 2 rakaat dan meletakkan kepalanya di atas tanah serta berdoa kepada Allah Ta'ala. Sedang aku mendengarkan dia berdoa, wahai Tuhanku, sungguh mereka kamu adalah para hambamu, dan sungguh mereka telah mohon hujan padamu selama 3 hari, maka tetap belum engkau beri hujan. Demi keperkasaanmu aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga engkau memberikan hujan kepada kami. Kata Abdullah bin Mubarak, maka dia tidak mengangkat kepalanya hingga langit mengirimkan hujan. Kemudian dia berdiri dan pergi, sedang aku mengikuti di belakangnya sehingga dia masuk sebuah kota dan menuju ke sebuah rumah. Maka aku berhenti di pintu dan aku duduk di situ sehingga ada seorang yang keluar. Kataku kepada orang itu, rumah siapakah ini? Jawabnya, rumah fulan. Maka aku lalu masuk dan berkata, aku mau membeli seorang budak. Pemilik rumah itu menunjukkan padaku akan seorang budak. Kataku, aku ingin yang lain. Apakah engkau mempunyai yang lain? Dia menjawab, aku mempunyai budak yang lain. Akan tetapi ia tidak sesuai untukmu.
Kataku, mengapa? Katanya, karena dia malas. Kataku, tunjukkan kepadaku. Maka dia pun memanggilnya dan aku melihatnya. Maka kataku, sungguh aku senang yang itu. Dengan harga berapa engkau jual? Katanya, aku membelinya dengan 20 dinar. Akan tetapi tidak seimbang atau lebih dari harga 10 dinar. Dan aku jual kepadamu 10 dinar saja. Kataku, aku beli daripadamu dengan 20 dinar. Dan aku bayar juga harga kepadanya. Dan aku menerima budak itu daripadanya. Kata budak itu padaku, hai Ibnu Mubarak, mengapa engkau membeliku? Aku sesungguhnya aku tidak akan melayani kamu. Kataku, siapakah namamu? Katanya, Al-Ahibabtu, diketahui dengan Al-Hibah juga. Kata Abdullah bin Mubarak, maka dia aku bawa pulang ke rumah dan dia mau ambil air wudhu. Maka aku berdiri dan aku berikan padanya sebuah tempat air dan kuletakkan pula sandal di mukanya. Dia pun berdiri dan berwudu kemudian mengerjakan sholat serta bersujud. Aku mendekat kepadanya karena aku ingin mendengarkan apa yang ia katakan atau ucapkan. Waktu itu aku dengar, ya sahibas sirri inna sirra qad dhahara wala uridu khayati ba'du ma istahara. Ya zat yang memiliki rahasia, sungguh rahasia itu telah menjadi terang. Aku tidak mengendaki kehidupanku sesudah ini menjadi sesuatu yang masyhur. Kemudian dia berhenti saat, maka aku gerakkan. Ternyata pada waktu itu dia telah meninggal dunia. Kemudian aku persiapkannya, aku kebumikan. Pada suatu malam aku bermimpi melihat baginda Nabi SAW. Sedang di samping kanannya ada seorang tua yang sebangsa saya yang dicintai. Dan di sebelah kirinya ada seorang budak hitam. Kata Rasulullah kepadaku, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kepada kita sekalian. Dan aku tidak melihat engkau dalam bahaya, karena engkau telah berbuat baik kepada kekasihku. Maka aku bertanya, apakah dia itu kekasihmu, hai Rasulullah? Kata beliau baginda Nabi SAW, ya, dia adalah kekasihku dan cintai oleh kasih Allah yang Maha Kasih. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an bahwa dia berkata, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Takutlah kamu sekalian dari tindak aniaya, karena sesungguhnya aniaya itu menjadi kegelapan pada hari kiamat. Takutlah kamu sekalian dari tindak aniaya, karena sesungguhnya aniaya itu menjadi kegelapan pada hari kiamat. Dari Mu'abbas radhiyallahu an dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatu yadkhuluna an-nara bi sittati al-sittatil umara'u bil jur wal a'rabu bit ta'assubi wa ahlur rustafi bil jahli wa tahaqinu bil kibri wa tujaru bil khiyanati wal ulama'u bil khasad." 6 kelompok manusia akan masuk neraka dengan sebab 6 perkara. Para pemimpin negara dengan tindak zalimnya, orang-orang Arab dengan kefanatikannya, penduduk desa dengan kebodohannya, para pemimpin dengan sifat sombongnya, para pedagang dengan sifat khianatnya, dan para ulama dengan sifat hasudnya. Dan disebutkan bahwa Nabi Adam AS berkata, sungguh Allah Ta'ala telah memberi kepada umat Muhammad SAW 4 kemuliaan yang tidak diberikannya kepadaku. Yang pertama, tobatku diterima di kota Makkah, dan umat baginda Nabi SAW bertobat di sembarang tempat, maka Allah Ta'ala menerima tobat mereka. Yang kedua, semula aku berpakaian, maka tatkala aku berbuat durhaka, Allah menjadikan aku telanjang, dan umat Muhammad SAW berbuat durhaka dengan telanjang, maka Allah Ta'ala memberi pakaian pada mereka. Yang ketiga, tatkala aku berbuat durhaka, maka aku dipisahkan dari istriku, dan umat Muhammad SAW berbuat durhaka kepada Allah, maka Allah tidak memisahkan mereka dari istrinya.
Yang keempat, sungguh aku berbuat durhaka di dalam surga, maka aku dikeluarkan dari surga. Dan umat Muhammad SAW berbuat durhaka kepada Allah Ta'ala di luar surga, maka Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam surga apabila mereka telah taubat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan kaum muslimin, pendengar di mana saja berada, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah hasanah ilmu bagi kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.